surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah Al-Fakir sampai ke sini lagi. Ialah kali ini bukan peringatan Isra Mi'raj, dan kali ini juga bukan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita melakukan sesuatu yang sangat diridhai, sangat dicintai, sangat disukai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Itu apa? Yaitu iftitahul majlis, pembukaan majlis. Jadi pada satu masa Nabi Muhammad itu pernah ngomong sama sahabatnya. Nabi Muhammad itu pernah ngomong sama sahabat. Kata Nabi Muhammad itu ngomong begini, wahai sahabatku, apabila engkau melihat daripada taman-taman surga, maka farta'u, kata Nabi, singgahilah, datangi, duduk di situ, adalah hadir di sana dan nerangkan apa yang ada di sana. Kemudian sahabat ini bertanya, "Mahiya rawdatul jannah?" Apa itu taman surga wahai Rasulullah? Apa itu, di mana itu, kapan itu? Nabi Muhammad SAW menjawab, Allah yaitu majlisul ilm, majlisul ta'lim, majlis yang di situ dibacakan daripada hukum syariat Islam, sesuatu warisan baginda Nabi Muhammad SAW. Hadir Nabi yang di sini berarti sama aja hadir di surganya Allah. Ya, majlis zikir bagus, majlis taklim lebih bagus. Kenapa jadi begitu? Kalau misalkan kita akan belajar, sembahyang kita akan diterima oleh Allah. Kalau misalkan kita akan taklim, duduk di majlis ilmu, zikir kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya rugi, kita banyak ribuan zikir. Berapa kali kita zikir, berapa ribu rakaat kita melakukan salat, iyalah. Tapi kadang paham dalam ilmu salat, kadang mengerti cara berzikir yang benar, itu percuma. Jadi yang paling utama, lebih utama, yaitu adalah hadir majelis ilmu. Pada satu masa Nabi Muhammad itu pernah mengeluarkan kalamnya. Nabi Muhammad pernah bersabda. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang mempelajari satu bab, man ta'allama baban, barang siapa yang mempelajari satu bab minal ilmi, daripada ilmu, ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi, dia mengamalkan ilmu itu dalam bab tadi ataupun kadang mengamalkan, ya, mengamalkankah, kadang mengamalkankah, itu apa? Afdalu, itu lebih afdal min an yusalliya alfa rak'atin tatawu'an, itu lebih afdal daripada sholat 1000 rakaat daripada sembahyang sunnah. Pian duduk di majlis taklim, belajar ilmu, sebab ya, misalkan bab apakah itu, ialah baik fikihnya atau apanya, akhlakkah, satu bab yang belajar itu lebih baik, bukan sama, tapi lebih baik daripada sembahyang 1000 rakaat daripada sembahyang sunnah. Allahumma shalli ala Muhammad. Biasanya kita belajar ilmu. Kemudian apa? Supaya dilipat gandakan lagi pahala kita, Nabi pernah mengucap begini, man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan seseorang kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala apabila orang itu melakukan kebaikan tersebut. Maksudnya apa? Kalau misalkan kita hadir majelis ilmu, kan dapat pahala lebih baik daripada 1000 rakaat sembahyang sunnah. Kita bawahi kawan kita yang kada hadir majelis ilmu, ayo kita hadir majelis ilmu, ya, hadir majelis ilmu. Kita bawahi hadirnya, sebab kita bawahi, kita tunjukkan dia kepada kebaikan, kita dapat 2 pahala. Kalau satu orang, kita bawahi orang lain lagi sampai 3, kita dapat 3000 fadilah daripada 1000 kali sembahyang.
Itu dari Nabi Muhammad, bukan anak yang kepada, tapi Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah kita duduk di sini tidak lain, tidak bukan hanya untuk mempelajari ilmu yang diwariskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Sudah makan masih bertanya? Bina sunyi belum kan? Nah, tapi kan awal lawas berarti ulanglah tumakinlah asal buhan kita sebenarnya tahu bahwasanya insya Allah setiap awal bulan daripada hari Rabu Lailatul Khamis, malam Kamis, kita insya Allah kumpul menyambung silaturahim, yattahidun, mempererat persatuan kita antara sama-sama orang Islam. Allah pernah mengatakan dalam Al-Quran, ialah innamal mu'minuna al-ikhwah, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Kita sebenarnya ini bahasa Banjar itu bening sahakan aja. Kalau bahasa dalam kita tuh berkulakan aja berataan, sama aja berataan. Yalah, cuman apa beda daerah. Ulun di Martapura, dia di barang apa? Bahaur. Yalah, bagus banget namanya Bahaur. Yalah, asal kada ketujuh Mahaur orang aja. Bahaur yalah. Maksudnya Bahaur mungkin lah bermacam-macam ragam orang lah, bermacam-macam orang, masya Allah. Ada yang mungkin dari orang Bahaur ini suka sembahyang tahajud, ada yang suka daripada puasa sunnah. Belum ada tahu, kalau ini orang sini. Jadi bukan pian tahu masing-masing atas pribadi diri dia. Kita dukung siapapun ada orang mengadakan majelis ilmu, bukan hanya guru Jamil, guru alim muhajir, bukan hanya beliau saja. Siapa saja, di mana saja, ustadznya siapa saja, habibnya siapa saja, ada majelis ilmu, kita dukung, kita bantu, kita doakan. Yalah, ada satu hadis lagi sebelum membuka kitab, satu terakhir lah, yang kita buka kitab pembukaan. Jadi dari Nabi itu pernah mengatakan kepada sahabatnya, kun aliman, wahai sahabat, jadilah engkau orang alim. Alim itu kalau yang kita ketahui adalah orang yang mempunyai ilmu. Siapa mereka? Orang-orang yang sudah masya Allah belajar khatam kitab tafsirnya, haditsnya, usul-usulnya, ialah dipelajarinya sampai dia memegang ilmu yang banyak, jadi orang alim namanya. Yalah. Kemudian kalau misalkan kita ada bisa jadi orang alim karena kita ini mungkin sekolahnya terbatas di kampung aja kalau sampai keluar, atau misalkan kita tuh hampir di tengah jalan sekolahnya. Yang kedua dari Nabi, au muta'alliman, karena kau jadi orang alim, muta'alliman barang. Apa itu muta'alliman? Muta'alliman itu orang yang belajar. Muta'alliman itu dikatakan oleh para ulama adalah orang yang belajar dengan membawa buku. Itu muta'allim, derajatnya nomor 2 di bawah daripada orang alim. Yang ketiga, kalau pada awal juga kita misalkan kada punya fulus, duit kada lah, tapi kada mungkin orang Bahaur ini berduit bertaan. Anak lewat tadi itulah sawit lewat, apa namanya sarang walet lewat, luar biasa sampai ke sini duit bandakan ya. Subhanallah, saking banyaknya orang sini di sini, sugi-sugi beratan, masya Allah. Kalau doakan bukan sugi beratan, sugi harta, dunia, hati, masya Allah. Ya, mudah-mudahan beratan kabul hajat, insya Allah. Yang belum haji, insya Allah berangkat haji. Yang belum umrah, insya Allah tulang umrah. Belum ziarah ke makam Nabi, insya Allah ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Yalah, tapi ingat, bujur-bujur belajar. Yalah, bantu agamanya Allah, bantu perjuangannya Nabi Muhammad SAW. Karena awal dengan fulus kita, tenaga kita. Guru, ulun ini kada bisa duit guru, tapi ulun kuat guru. Ulun seharian 12 kawan. Ulun misalkan makan apa aja kawan, bantu pakai tenaga kita. Kalau misalkan ulun malah kau lagi guru, ulun berduit kada. Kalau kau mau uyuh-uyuhan, doakan barang. Kita hadir majelisnya barang. Itu ya lah. Ya, jadi sesuai dari Nabi, kun aliman au muta'alliman, yang ketiga au mustami'an. Kadang kala jadi orang alim, jadi orang yang belajar, membawa kitab, membawa buku, membawa pulpen, membawa pensil. Kadang kala jadi muta'allim, yang ketiga au mustami'an. Mustami' itu orang yang hadir mendengarkan. Hadir mendengarkan pengajian, bantu orang. Jadi
seberataan panitia, jadikan itu seberataan panitia. Ada orang tamu datang, kita sambut, kita hormati. Yang tertua duduk di muka, yang tak membantu yang tua. Itu orang Islam. Kemudian apa? Setelah kita hadir, karena kau juga misalkan sibuk, benar, ada ini itu dan macam-macamnya, ada uzur yang lebih wajib dalam diri kita, misalkan entah misalkan apa terhalang, apa jauh tempatnya, sakit misalkan ada uzur. Kalau kau hadir kajianmu, jadilah orang yang keempat. Selain orang alim, muta'alim, mustami', yang keempat itu adalah au muhibban, orang yang cinta kepada orang yang alim, orang yang cinta kepada orang yang belajar, orang yang cinta kepada orang yang hadir majelis mendengarkan majelis itu. Ini orang yang masya Allah, ya bagus sudah. Kalau pada kawan berataan ini, nah ini yang bahaya. Dari Nabi sudah yang terakhir lah, fala takun khamisan fatahlik. Orang alim kadang belajar membawa kitab kadang mau, kemudian hadir majlis mendengarkan kadang mau juga, cinta kadang juga malah memusuhi, menghasut, mengganggu. Alhamdulillah dzalik. Dan Nabi apa? Fatahlik, maka dia akan celaka. Akan celaka dia. Orang yang suka menghasut antara guru ke guru, antara murid ke murid, antara orang hendak melakukan kebaikan diganggunya, ini akan celaka, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi begitu. Ya, ini hanya muqaddimah ya. Tahan sedikitlah parut yang lapar. Kalau kau nak makan berdua, dan nasinya udah sidin. Makan sambil belajar, kan apa? Ya, ada apa? Atau kena esok kan bulan duki kalau misalnya si membalikinya persyaratan tuntutan pengajian, mungkin bersama di rumah. Nasi buwadahna bersama di rumah. Ini sambil mendengarkan pengajian, ada apa? Masih baik juga daripada ada sama sekali. Ya, agama Islam ini nyaman, mudah. Nabi Muhammad sangat cinta kepada umatnya. Ini mudah seberataan. Nah, jadi kitab insya Allah yang akan kita baca pada setiap bulannya adalah kitab Risalatul Jami'ah. Kitab Risalah Jami'ah. Di sini dibahas tentang fikih. Dari awalnya kita membahas masalah ilmu tauhid. Ialah tauhid bagaimana, apa kita supaya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ialah kalau misalkan kita kadang memisahkan masalah itu, kayak apa kita mengenal, kayak apa kita tahu dengan orang yang setiap waktu kita sembah, kita hadapi, kita lakukan perintahnya, kita takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kada tahu kita Allah itu siapa, apa saja sifat-sifatnya, masa kita kada belajar itu. Nah, kita tunggangi kita, ya ini sudah sebulan, karena setiap hari, karena kayak sekolah SD setiap hari sekolah, ini sebulan sekali, subhanallah, diluangkan waktu kita, bawa keluarga kita, bawa kawanan kerabat kita untuk memenuhi, menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya bukan pengen amal niatakan gasan nanti aja sudah. Jangan gasan guru ke jangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu puncak niat yang paling utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita belajarlah kitab Risalatul Jami'ah. Yang mengarang siapa? Yang mengarang adalah al-Imam Al-Allamah. Kalau kalimatnya imam artinya seorang pemimpin, al-allamah artinya orang yang sangat banyak mempunyai ilmu. Yaitu siapa? Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi. Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi. Beliau ini adalah murid daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Yang mana yang kita ketahui Ratibul Haddad, baca ratib, jadi kita adalah baca ratib itu Ratibul Haddad. Nah, beliau ini adalah muridnya Imam Haddad. Guru Jamil ada juga membaca kitab Nasihatul Diniyah. Nasihatul Diniyah itu adalah yang mengarang gurunya Habib Ahmad bin Zaid, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Nah, bahkan diriwayatkan Syekh Muhammad Salman bin Abdul Karim Al-Madani, beliau itu termasuk daripada muridnya Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi. Nah, kan dalam kitab manaqib yang ditulis oleh Guru Munawwar itu kan, bahwasanya Syekh Muhammad Salman pernah berguru dengan anak-anaknya atau putra-putranya daripada Al-Habib Abdullah Al-Haddad.
Sedangkan Al-Habib Ahmad bin Zain ini murid kesayangannya daripada Habib Abdullah bin Ali Al-Hattan. Nah, kita baca kitab ini. Berapa harga kitabnya? Murah, larang rokok sebungkus. Jadi harga kitabnya berapa? Harga kitabnya 9.000. Tapi apa? Ini pian daulah, menyuguhkan pian dunia sampai akhirat. Ya, kalau rokok habis sebungkus habis rokok. Asap habaan mensurut, kita menungkar pakai duit ini meninggalkan kita ya. Itulah asapnya kemana kali tahu sampai ke dalam baut kena lambung sakit. Yang mana baca kitab ya sudah. Ya, Masya Allah. Mau orang sini Masya Allah fokus berada. Mudah-mudahan mimpi yang dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi begitu. Ya kan kitab namanya adalah Risalatul Jamiah. Ini Masya Allah. Kitabnya luar biasa. Nah, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Muqaddimah al-musannif. Pembukaan dari si pengarang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas namanya Bismillah. Jangan lebar. Bismillah dikit dulu. Jadi supaya bukan pian kadang kawasan benar ya. Biasanya kalau sekali duduk ini tahan aja 3, 4, 5 jam tahan. Bukan pian parutnya sudah menggurak-gurak sudah. Yalah. Belum sudah makan. Nyaman sudah 2 jam belum lewani. Yang kesiannya jadi rasa. Jadi kalau misalnya sudah merasa lawas banget, anggur aja. Awas sudah lebih baik. Ampihan sudah kita dah. Anggur aja ini belum bisa ingat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu artinya. Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini ajib sudah. Dari Bismillah saja kita tahu Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita bisi anak. Ya, kita bisi anak. Nah, saya dikasih lawan anak kita. Saya, apalagi anak yang masa-masa kecil-kecil halus masih anak-anak lah. Ya, anak bah nongkar gulaan. Apa ini kada banyak main padahal kada banyak pikir lagi bukan anak bulan apa karena sayang kita kepada anak. Kita sayang orang bini, apalagi hanya kawin masih apa jalan pelan masih panas-panasnya lah. Nah itu tuh kan apa aja hari jerbinya tuh yang ulun hendak anak apa aja itu harasnya. Allah Subhanahu Wa Taala beliau itu sangat penyayang, sangat kasih. Apapun yang diinginkan oleh hambanya pasti dikasih Allah. Pasti. Dan menjadi sunnatullah, menjadi sudah kebiasaannya Allah untuk mengabulkan semua apa yang diminta oleh hambanya. Tapi ulun minta banyak kan Allah. Ulun minta sugih, ulun minta sehat, ulun minta ini dan itu, kenapa belum kabul? Nah, kita bisa koreksi diri kita. Mungkin kita ada telat dalam sembahyang, punya kesalahan, punya salah lawan Allah, pernah maksiat kepada Allah, berdusta lawan orang, mengganggu orang. Ya, orang ada salah berjalan dikaitnya. Kadang apa mungkin lah itu penyebab daripada doa kita diganti oleh Allah untuk menghapus dosa yang pernah kita lakukan. Begitu. Makanya lambat ngasih. Ngasih lambat belum langsung dikabul oleh Allah. Belum langsung dikabul. Ada cara supaya doa kita itu cepat dikabul oleh Allah. Apapun doa kita dikabulkan oleh Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Allah kalau sudah hendak memberikan sesuatu kepada hambanya, biar Allah jadi berikan, unjuki biar Allah, maka jadi kun fayakun, maka akan jadi. Maka akan jadi kalau Allah hendak unjuki langsung. Jadi kadang bagi Allah mustahil itu ada pasti terjadi. Pasti terjadi. Ya kan? Pasti terjadi. Ada cara Nabi melajari kita supaya kabul doa kita. Aduh saya banyak nih. Bukti ini gimana? Aduh saya minta mobil, minta rumah, ini itu dan lain-lain. Aduh saya sugih dia dapat berataan mobil, iya kayaknya rumah, iya bertambah dan macam-macam lainnya. Apa itu? Nabi Muhammad SAW menyampaikan, memberikan cara kepada kita. Pertama, absus salam. Sebarkan salam. Apa itu? Assalamualaikum
banyaki mengucapkan salam kepada orang muslim yang kita temui di jalan. Kenal kada kenal, ucapkan salam. Yang pertama, banyaki setiap mendapat assalamualaikum, assalamualaikum, jawab assalamualaikum. Ya, orang yang salam ini pahalanya 2 dan dapat pahala sunnah. Kalau orang menjawab itu wajib, karena menjawab salam dosa. Tapi kalau misalkan banyak orang kadang jawab salam, itu hukumnya ada bapak yang ubah. Menjawab sunnah hukumnya, karena menjawab ya ada bapak. Ya, nah jadi tuh absus salam yang pertama, banyaki salam. Mulai malam ini isuk kita praktek langsung. Itu yang pertama, ada 4. Yang pertama, supaya mempercepat kabul doa. Yang pertama absus salam, menyatakan. Yang kedua, wa'afimu tu'am, suka memberikan orang makan. Kalau sebanyak-banyak siku, bagus tadi hari Jumat. Kalau kau setiap hari Jumat, bawa orang siku, bisik-bisik bang. Ayo ke rumah Jumat, kita makanan kita di rumah. Siku aja, kalau sebanyak siku. Setiap Jumat jadikan amal kebaikan kita. Sudah, bawa makan. Ini minggu ini ya kan, ya Allah, alhamdulillah hari ini Jumat ini kau minggu ini bang. Setiap Jumat kalau kita membawa 1 ekor sudah, bawa 2, coba bawa 2. Bawa 2, 3, karena beban seorang Allah berikan rezeki. Yang kedua, setelah absus salam, aqimu tu'am. Yang ketiga, wasilu arham, sambung silaturahim. Sambung silaturahim. Kita ada di kerabat yang jarang kita datangi, jarang kita elangi. Kerabat itu bukan hanya keluarga yang saudara, keluarga mama, keluarga abah, tetangga itu kerabat. Yalah, tetangga itu kerabat. Sambung silaturahmi, sambung silaturahim. Lebih-lebih kepada orang muslim. Kalau orang kafir datangi, berbuat baik kepada dia. Berbuat baik. Itu contoh Nabi Muhammad SAW. Kalau melihat ada kafir, orang kafir dhimmi. Kafir dhimmi ini orang kafir yang kadang mengganggu orang Islam. Toleransi. Ya, datangi, berbuat baik kepada dia. Datangi, berbuat baik. Kalau dia kelaparan, bantu. Allah kasih makan. Insya Allah nanti hatinya diubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi baik. Sambung silaturahim. Nah, yang ketiga ini yang keempat ini paling mujarab. 1, absus salam. 2, aqimu tu'am. 1, sebarkan salam. 2, kasih orang makan. 3, tadi sambung silaturahim. Yang keempat apa itu? Wassallu wan nasunya. Wassallu wan nasunya. Sholatlah kalian dalam keadaan orang-orang biasanya guringan. Kira-kira orang guringan itu siang malam. Kecuali orang yang jaga malam, guringnya siang. Ya, tapi kalau orang yang kebanyakan orang itu guringnya malam. Pas orang malam guringan, yang sembahyang 2 rakaat. Subhanallah. Ibaratnya itu kalau misalkan ini ada orang berbagi makanan, karena berbagi berarti banyak yang datang, banyak orang antri 1, 2, 3, 4, biar antrian Pak nomor 100. Coba orang akan dapat makanan kan jawaban sih. Tapi kalau misalkan waktu antri orangnya guringan, keadaan pian pendulunya mengambil jatah tadi. Itu juga kalau misalnya bulan berdoa lawan Allah di malam hari, insya Allah cepat kabulnya. Ya, sembahyang 2 rakaat seperti sholat biasa tadi, bagus sembahyang tahajud namanya. Niatkan pas takbir Allah, sadaku sholat tahajud 2 rakaat karena Allah Taala. Baca doa, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah, waladhdallin, amin. Baca surah yang pendek-pendek aja. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Kayak biasa rakaat kedua, alhamdulillah, al-falaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat tangan tinggi-tinggi, ya Allah, duit. Insya Allah dikabul oleh Allah. Nah, kita kembali lagi ke Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di sini iftatahal mu'allifu rahimahullah kitabahu bil basmalah. Telah memulai
al-muallif si pengarang kitab, yaitu Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi. Ingat namanya Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi. Ini bagus kalau bukan pengen keluar rumah, Fatihah ila Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, Al-Fatihah, baca Fatihah, mudahan urusan lancar hari ini. Tulak ke pasar, tulak buhuma, tulak lahafal ya. Asal jangan membegal aja. Tidak boleh, janganlah. Jadi apa? Iftataha al-mu'allif, telah membuka, telah memulai si mu'allif rahimahullah, yang mana beliau dirahmati oleh Allah. Kitabahu, tulisannya, kitabnya, catatannya bil basmalah, dengan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa jadi memulai begitu beliau? Iktida'an bil anil aziz, mengikuti seperti apa yang ada dalam Al-Quran yang mulia. Al-Quran itu dari mulia. Fatihah awalnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Al-Baqarah Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Bismillah, 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 Bismillah. Banyak. Hampir 9 ditulis satu surah. Itu surah Taubah. Itu awalnya ada pada Bismillah. Tapi seberataan selain itu pakai Bismillah awalnya. Nah beliau ini memulai kitabnya dengan Bismillah, mau pakai Al-Quran. Ketiga kita bagus. Seperti Nabi katakan, Nabi pernah mengatakan wa amalan, dan beliau ini mengamalkan di kaulin Nabi. Perkataannya Nabi Muhammad SAW, kullu amrin dibalin, segala urusan, segala perkara, segala perbuatan dibalin la yubda fihi bismillahirrahmanirrahim bahwa ta. Ya, semua urusan yang di situ tidak dimulai dengan membaca bismillah bahwa akhta, maka perkara itu, urusan itu tidak ada berkahnya, terputus berkahnya, hilang berkahnya. Apa itu berkah? Ada 2 minuman. Ada 2 minuman, ya. Supaya mungkin paham sudah. Ulangnya kan. Ya, berkah itu ini. Ada 2 minuman. Yang satu minuman diminum oleh orang yang kada berbismillah. Yang satu diminum oleh orang yang membaca bismillah. Minuman ini tujuannya apa? Untuk menghilangkan dahaga, menghilangkan haus. Ya kan? Si A minum kada bismillah, haus hilang. Tapi si B, yang orang satunya minum pakai bismillah, hausnya hilang. Yang kedua, nanti selama minuman ini ada dalam parutnya, insya Allah dijaga daripada perbuatan maksiat oleh Allah. Ini hebatnya. Kalau misalkan memulai perkara dengan hanya minum, apalagi makan, apalagi melakukan yang lainnya, itu berkah berataan. Karena berkah itu mengandung kepada banyaknya melakukan kebaikan setelah masuknya sesuatu. Ya lah, ini hadir majelis, ya hadir majelis ya, duduk majelis. Karena boleh, karena alhamdulillah banyak bersyukurnya kan. Tadi majelisan senang, hati itu rasa tenang benar majelisan. Seharian ya lah, begawi ya, semingguan begawi, sebulanan. Pas hadir majelis bulanan kita, kumpul kita sama-sama kita hadir majelis ya, berkah. Yang awalnya mencari dunia, sebulan sekali barang kita mencari besan akhirat. Ya, sebulan sekali barang besan akhirat. Kesian kalau orang meninggal wafat kada membawa bekal takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yalah, fa inna khairaz zadi taqwa. Karena sesungguhnya paling bagusnya bekal di akhirat itulah ketakwaan kita kepada Allah. Kembali lagi ke bismillah. Jadi bismillah itu bagus dimulai dibaca ketika anak bapak aja mulai bismillah, apalah bukan pakai bismillah, insya Allah berubah kena benyaman kok. Makanan jadi rasa banyak syukurnya kena pas bismillahirrahmanirrahim makan. Kena itu pas menangguh alhamdulillah, oh ada rezeki Allah berikan hari ini ya. Untung tuh insya Allah kena bagus setelah kita melakukan praktek apa ajaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam bismillah ini
Walil basmalah khamsatu ahkami. Dan dalam hukum bismillah ini ada 5 hukumnya. Membaca bismillah nih, hukumnya 5. Hukumnya 5. Yang kita tahu kan sunnah. Padahal ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Jadi baca bismillah ada yang haram, berdosa baca bismillah ada. Nah kita bahas satu-satu. Ya. Ini kira-kira ulang sampai jam berapa bro? Jam 1 aja jadi. Bulik ya sudah. Kasihan ya. Sedikit ini. Yang penting kita hari ini kumpul bersama ya. Alhamdulillah. Ya 5 hukum ini selesai. Sudah 25 dalam ceramah kita. Ini sehari setengah 25 menit sudah. Belum hitung ini supaya ada sesuai tahuan. Walil bismillah khamsatu ahkam. Dalam bismillah ini ada 5 hukumnya. Pertama an-nadb, yaitu sunnah. Ialah kama taqaddam, seperti kita bahas tadi. Ya, kita bahas tadi hukumnya sunnah. Nadb itu sunnah hukumnya. Kita bahas seperti persyaratan memulai sesuatu, melakukan yang kebaikan-kebaikan, kayak hendak minum, anak makan, itu baca bismillah sunnah. Masuk masjid, keluar masjid, masuk rumah, keluar rumah, ya itu bagus baca bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah ini bagus, saking luar biasanya. Walaupun baca bismillahirrahmanirrahim, huruf ba-nya saja itu mengandung berkah, yakni ba bil barokah. Orang baca bismillah itu pasti ada berkah sudah. Tidaklah digerakkan mulut orang untuk baca bismillah kecuali orang itu dapat berkah. Kalau kemudian bisa membaca bismillah, maka dia berarti Allah pilih menjadi orang yang mendapatkan berkah. Ya, begitu. Yang pertama hukumnya sunnah baca bismillah. Yang kedua wal wujub, wajib. Baca bismillah wajib. Kalau pian kada membaca berdosa. Betul? Taulah. Kita jelaskan satu persatu. Wal wujub yang kedua wajib. Apa itu? Kama fi qiraatil Fatihah fi shalah. Seperti membaca bismillah pas membaca Fatihah dalam sembah. Pas kita takbir Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillah ini hukumnya bagi madhab Syafi'i. Alhamdulillah kita sebenarnya Syafi'i lah berarti. Sebenarnya Syafi'i bukan Maliki, bukan Hambali, bukan Hanafi, bukan kan berarti madhab kita madhab Imam Syafi'i yang mana diwajibkan membaca bismillah dalam Fatihah. Karena dalam madhab Imam Syafi'i itu bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, termasuk satu ayat daripada surah Fatihah. Ya, jadi baca bismillah itu wajib hukumnya. Kalau kita kadang membaca bismillahirrahmanirrahim, maka Fatihahnya kada sah. Kalau misalkan Fatihahnya kada sah, dalam hadis Nabi mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sembahyangnya orang kalau kadang membaca Fatihah atau Fatihahnya kada sah. Kalau sembahyangnya kada sah sama orang yang kada sembahyang. Kalau orang kada sembahyang berarti dapat dosa. Kalau orang dapat dosa berarti masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah. Oke, itu mantapnya belajar tadi. Yalah. Alhamdulillah. Itu wajib hukumnya. Ada juga yang ketiga, itu adalah wal haram. Wal hurmah. Haram. Kapan membaca bismillah haram? Ya, kapan? Indal muharrami lidati kasyurbil khamar. Jadi dikatakan pas melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, baca bismillah pas mabuk, bismillahirrahmanirrahim, teler, ini hukumnya haram baca bismillah. Anak menyuntan bismillahirrahmanirrahim, udah kata-kata orang ini juga haram baca bismillah. Itu begitu. Jadi segala sesuatu yang dibenci oleh Allah kita lakukan dengan baca bismillah itu hukumnya haram.
dosanya 2 kali lipat. La talbisul haqqa bil batil. Jangan mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Yang benar dengan yang salah jangan dicampur adukkan, jangan. Yang benar, yang salah. Begitu kayak kita mendidik anak kita toh. Iyalah, kalau misalkan ini tahu salah, anak jangan digawe gini. Karena ini salah, kita gawe yang ini aja, karena ini bodoh. Begitu. Yang hak, yang batil. Nah, kita tuh harus tegas kalau anak tuh, supaya anak tuh bisa membahagiakan kita dunia sampai akhirat. Kita tegas, kita kan lupa, kita disambat anak kejam karena apa? Karena lupa. Yang penting kitanya bagus, anak kita bagus, sudah senangnya juga jangan kalau bisa akhlak yang mulia. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, wal karahah, makruh hukumnya membaca bismillah. Kalau misalkan ditinggalkan malah dapat pahala, kalau dilakukan kada apa-apa, kada dosa. Kapan? Indal makruh bidzatikan maghar ilal faraj. Nah, biar hajatin. Yalah, makruh membaca bismillah kapan? Ketika melakukan sesuatu yang makruh. Contohnya apa? Seperti di sini dikatakan an-nazar, kan-nazrib, seperti memandang, melihat ilal farji, kepada maaf kepada kemaluan kita sendiri atau kemaluan orang lain. Ya, kemaluan anak pun dulu itu. Pas kita misalnya membuka selawat, membukanya hukumnya boleh pakai bismillah, tapi melihatnya jangan. Bismillah. Mudahan jangan lah. Dalam WC juga makruh baca bismillah, jangan baca bismillah dalam WC. Jangankan bismillah, kepander banyak omong aja di WC kada boleh. Di WC tuh nyanyi, jangan di WC kada boleh punya. Ini ada juga yang lebih parah, ya parah bener. Yang ada penyanyi, ada mandiran, saking hobinya kosidahan di WC. Oh, sambil mahajan, na'udzubillah jangan, hukumnya makruh. Apa itu makruh? Asal daripada kariha artinya membenci, uriha artinya dibenci. Kariha yakrahu karhan wa makrahan fahuwa karihun wa dzaka makruh. Apa arti makruh? Orang yang melakukan sesuatu dibenci oleh Allah. Jadi janganlah. Allah ada senang kalau misalkan kita melakukan membaca bismillah atau membaca Allah berzikir dalam bahasa Allah ada senang. Jadi jangan digawi. Nah, itu. Digawi hajat, tapi ada garis bawahnya. Kalau misalkan ada hajat malihati, tiba-tiba anak melihat aja kepada kemaluan baca bismillah. Kalau misalkan tukang sunat kada bapak baca bismillah. Kada mungkin tukang sunat punya berapa jam. Habis pun dia. Kalau berapa jam sih dia. Ya, jadi apa? Jadi kalau tukang sunat baca bismillah ada apa? Nah, ada apa? Ada apa motong. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau salah tatak sini sakit tetap itu bahaya. Masa depan. Itu masa depan bukan kita berkata Anda. Hilang sedikit saja Allah. Hanya kawin malamnya pilihan sudah. Kenapa ya beginiannya? Andap. Allah karim. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita bahagia di sini, mudah-mudahan Allah bahagiakan selamanya. Wal ibahah yang kelima, yang terakhir yaitu hukumnya mubah. Mubah itu dilakukan kada berpahala, ditinggalkan kada berdosa. Kada apa-apa. Apa itu seperti apa? Indal mubahat, seperti melakukan sesuatu yang mubah. Allati la syarafa fiha, seperti yang tidak ada kemuliaan di dalamnya. Seperti apa? Karena klimata ini makan akar, seperti memindahkan benda dari tempat yang lain ke tempat yang lain. Ini ada benda, bismillahirrahmanirrahim. Membacanya tuh hukumnya mubah. Hukumnya baca bismillah itu hukumnya mubah, kada berpahala. Memindah nih kada berpahala kalau baca bismillah, tapi kita dapat pahala membacanya. Kalau memindahnya ada. Kalau yang tadi kita dapat double, yang sunnah dapat double. Pas makannya baca bismillah itu dapat 2 pahala. Ya kan? Pahala membaca dan pahala melakukan
Nah kalau ini kan cuma dapat pahala membacanya, paling memindah kan? Keadaan. Ya kan? Atau misalkan seperti membuang sampah. Nah, buang sampah itu kan baca bismillah. Karena Bapak, ya kan? Kita dapat pahala membaca bismillahirrahmanirrahim. Tapi apa? Tapi kalau pahala pas karena membuang sampah ke tong sampahnya itu. Bahkan dikatakan boleh diamalkan. Ini kita tutup sampai di sini saja. Ya kan? Karena sudah 45 menit. Boleh itu nih. Ya sudah. Jadi ada satu amalan. Kita amalkan lah. Subhanallah, masya Allah. Ini mengatakan orang besar Habib Ali bin Ja'far al-Idrus. Habib Ali bin Ja'far al-Idrus Batu Pahat Malaysia. Habib Ali bin Ja'far al-Idrus Batu Pahat Malaysia. Habib Ali ini masya Allah yang pernah menemukan Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki. Mungkin karena insya Allah dia nak guru kena foto Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, orang top masya Allah. Gurunya para guru, ya kan? Gurunya para wali, insya Allah. Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki. Kalau misalnya bulan pen ada, misalkan tetamu di pasar foto Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, insya Allah kan ditunjukkan oleh guru mana fotonya, pajang di rumah, ya kan? Bagus tuh. Nah jadi Habib Ali bin Ja'far itu sebetulnya Malaysia ini pernah ngomong beliau begini. Orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum guring, tahu ada yang mungkin 21 kali sebelum guring, insya Allah hatinya nyaman, guringnya nyenyak, rumahnya dijaga daripada kemalingan, rumahnya dijaga daripada kebakaran, berkah rumahnya, rumah itu akan menjadi datangnya rizki. Bahkan bukan hanya rumah itu, tetangganya juga dapat rezeki. Masya Allah. Apabila rutin setiap hari membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum guring, baik guring siang ataupun guring malam. Pagi, siang, sore makro guring lah, jangan guring sore, nggak boleh. Habis maghrib juga jangan guring, habis subuh juga jangan. Ada 3 waktu yang jangan, kalau bisa jangan guring. Pertama habis asar, karena dikatakan kalau orang guring habis asar itu yuritul junun, bisa menyebabkan gila. Dibujur lah, ada kisah, dibujur bisa. Ini ada ceritanya, ada sudah yang membuktikan. Jadi ada murid, nah kisah ulang kita lah, atau ulang baru kita makan. Ini kisah nyata bujuran. Ya, tahun ini bonon kepada para ulama tahu masyhur ceritanya sudah maktub di beberapa kitab, tertulis di beberapa kitab. Jadi ada cerita begini. Ya, ada murid belajar kepada gurunya. Jar gurunya ini kada boleh guring sore, itu bisa menyebabkan gila. Belajar pagi nih. Murid ini kada percaya. Murid ini kada percaya sorenya guring. Guring. Sampai bangunnya jam berapa? Bangunnya jam 10 malam. Tagurin sampai malam. Itu mau kodok sembahyang maghrib, kodok nisa sembahyang juga. Ada tuntung sembahyang. Itu apa? Datang udah syekhnya, udah gurunya tuh. Perjalanannya tuh main jam sampai udah gurunya tengah malam. Udah gurunya mau ngetok. Tok. Anak membuktikan nih, bosnya lu masih belum gila. Udah gila ya udah. Datang udah gurunya tok. Assalamualaikum syekh. Wahai guru, assalamualaikum. Gurunya ini malah guring sih deh. Diganggu. Datang assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini sih? Ulun. Murid pian. Buka oleh si guru. Pas dibuka oleh si guru bilang, apa ya? Mana jar pian tadi guru? Maka jar pian tadi kalau misalkan guring sore itu gila. Jar pian dulu masih waras. Jar gurunya. Udah masih waras, gurunya kata gila. Di sini, kami gila. Tengah malam datang rumahku. Gila, kan segila. Kenapa orang tengah malam datang bertamu dengan kami gila. Hanya sadar, gila. Kan itu orang pertama tengah malam. Orang datang pagi, siang, malam isya. Kenapa sudah? Tengah malam datang udah gurunya orang guringan diganggu. Itu hilang. Kalau sadar sih dia mereka. Jika tidak boleh guring sore. Itu juritul junun. Mau bisa mulai cepat gila. Bisa ada juga mengatakan bisa mulai cepat pikun.
keringetan, ya keringetan. Jangan juga guring habis maghrib. Kenapa? Sayang, maghrib itu waktu yang sangat dicintai oleh Allah. Ya, bahkan dikatakan terus kumpul. Beliau pernah ngomong, beliau mengatakan barang siapa yang sembahyang sholat awal nih, kalau nggak salah 6 rakaat 12 rakaat, kalau nggak salah angka itu. 6, 12, lupa berapa rakaatnya itu sembahyang, pokoknya melakukan kebaikan pada setelah maghrib, setelah maghrib sebelum isya, itu dikatakan apa? Itu akan dilipat gandakan menjadi 12.000 kali lipat. Melakukan kebaikan di waktu maghrib itu akan dilipat gandakan menjadi 12.000 kali. Subhan, sayang guring habis maghrib itu Allah lipat gandakan. Nah, kemudian yang ketiga adalah guring setelah subuh, sebelum terbitnya matahari, munculnya matahari secara sempurna. Ya lah, kalau misalnya guring pas waktu duha kata Bapak, atau pas bagus lagi waktu kailulah. Kailulah ini sebelum zuhur sekitar 45 menit sebelum zuhur. Ya, berapa berarti zuhur jam 12, berarti jam 11 berapa? Jam 11.15 itu sunnah bagus guring. Nabi Muhammad melakukan kailulah setiap harinya supaya tahajud kawal malam, bangun malam kawal. Ya, nah habis subuh jangan guring. Dari habis sembahyang subuh yang pas tepat waktu lah. Kalau misalkan sembahyang subuhnya sudah terbit matahari, beda lagi kisahnya. Ini pas sembahyang subuhnya tepat waktu masjid. Nah, jangan langsung guring wiritan. Nah, wirid. Apakah wirid doa? Allah minta, Allah untuk uji mintai. Kata mintalah. Nah, jangan guring. Kalau orang guring itu yurithul faqr, bisa mewarisi fakir, mewarisi kemiskinan. Itu yang pertama. Yang kedua, yurisun nisyan, bisa menyebabkan orang itu suka lupa. Yang ketiga, yurisun nu'as, bisa menyebabkan orang itu ngantuk, harus bangun guring. Hanya bangun guring ngantuk, pulang guring. Bujuran coba aja besok. Ya lah. Coba aja bujur. Nah, coba pulang kena yang sungguh kata keguringan. Insyaallah nyaman. Asalkan jangan begadang. Begadang beda lagi. Biasanya ngantuk lah, kemudian bisa menyebabkan apa lagi? Bisa menyebabkan malas. Kalau orang guring habis subuh. Nah, alhamdulillah. Mudah-mudahan pelajaran kita pada hari ini membahas masalah bismillah. Belum tuntung, bagi bismillah belum tuntung. Insyaallah bulan Juli masih bismillah. Ya, bismillah ini panjang. Ya, panjang bismillahnya. Insyaallah berkah hari ini, pada malam ini kita ini masih berada dalam akhir bulan Maulid. Mudah-mudahan Nabi Muhammad girang senang kepada kita. Mudah-mudahan Nabi Muhammad ridho kepada kita. Mudah-mudahan Nabi Muhammad sayang dan peduli kepada kita. Mudah-mudahan Nabi Muhammad membalas apa yang kita lakukan sekarang ini untuk Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah, rezeki kita yang sedikit dibanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang banyak diberkahkan oleh Allah. Tidak berdiri kita dari majelis ini kecuali Allah hapus, Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala radha ashrafna. فانتم علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سهول صلى وسلم ربي عليه عبدا حبي وآله وصحبي عداد قص صحبي والحمد لله في البدء والثناء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى والمرضى سيدنا واغفر لنا ما مضى صح الكرم. يا رب بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى
والسعادة صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم